imbangan pelajaran hidup adalah antara syukur dan sabar. Jadi ada dua modal kita untuk hidup menuju kebahagiaan. Jangan lupa syukur dan sabar. Hidup kita hanya ada dua variabel, senang dan sedih, gagal dan sukses. Menghadapi senang dan sukses kita punya syukur, menghadapi sedih dan gagal kita punya sabar. Kalau kita sudah punya dua ini, insya Allah kita lebih mudah bahagia. Allahumma tim lana bi husnil khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, kita mulai belajar kita. Oke, saya tambah beberapa kunci kebahagiaan. Ini mungkin teman-teman nanti untuk bahan merenung ya ke belakang. Kata Hamka begini, orang bahagia tandanya dia serius dalam hidupnya. Banyak orang yang cuek dalam hidupnya. Tadi saya bilang banyak orang, apa saya mengalir saja. Hidup dijalani begitu saja kayak autopilot. Kata Hamka ini sindirannya keras ini. Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Bedanya apa dengan manusia? Manusia punya makna, punya amanah dalam hidup. Jadi jangan sekedar hidup, jangan iseng. Allah menciptakan kita itu sangat serius, tidak untuk main-main. Mari kita jalani juga dengan serius. Jangan pernah merobohkan pagar tanpa mengetahui mengapa didirikan. Jangan pernah mengabaikan tuntutan kebaikan tanpa tahu keburukan yang Anda dapat. Intinya serius ya. Jangan melakukan apapun tanpa sadar efek dan resikonya. Ini kunci pertama, karena melakukan sesuatu tanpa sadar itu membuat kita menyesal pada akhirnya. Lanjut. Kunci kebahagiaan lagi adalah daya tahan. Hidup ini tidak senang terus, tidak sukses terus. Ada senangnya, ada sedihnya. Berarti apa? Ayo membangun daya tahan. Tahan menderita kepahitan hidup, sehingga penderitaan menjadi kekayaan adalah bahagia. Ini menarik ya, istilah penderitaan menjadi kekayaan. Saya kasih contoh begini ya. Dulu zaman saya kecil di rumah, itu kadang-kadang makan hanya pakai garam sama kelapa. Saat itu kan rasanya menderita lihat teman yang lain makan dengan lauk yang enak-enak. Tapi saat ini pengalaman makan itu jadi kekayaan saya, jadi kekuatan saya. Kamu bisa makan hanya kayak gitu. Saya bisa dan pernah melakukannya. Itu yang disebut penderitaan jadi kekayaan. Kalau kalian orang hebat, misalnya kayak tadi urusan pasangan hidup, wah saya itu pak, siapa saja yang saya mau pasti tidak nolak kalau sama saya. Oh kalau kayak gitu kamu miskin, pengalamanmu hanya pengalaman diterima. Kalau saya lebih kaya. Pengalaman saya tidak hanya pengalaman diterima. Sebelum diterima itu saya ngalami ditolak lagi, saya lebih kaya. Itu yang disebut penderitaan sebagai kekayaan. Orang yang bisa memposisikan penderitaan sebagai kekayaan, dia akan kuat dan mudah bahagia.
Kemudian ada lagi begini. Sebesar-besar atau seberat-berat urusan jangan dihadapi dengan muka berkerut. Kerut muka itu sendiri akan menambah lagi kerut pekerjaan. Jadi ada kesulitan apapun, jangan terlalu diambil hati, jangan baper. Yang membuat muka kita berkerut, karena kerutan di muka itu jangan dikira menyelesaikan masalah, nambah masalah. Tambah stres kita, tambah depresi. Jadi iya wajar manusia itu ada masalah. Siapa sih orangnya yang tidak ada masalah? Kadang-kadang kita kecewa, kadang-kadang yang kita inginkan tidak terwujud. Tidak apa-apa. Sunnatullahnya orang hidup memang begitu. Dan itu tidak hanya kita, semua orang. Dan lebih banyak orang yang penderitaannya tidak seberat kita. Jadikan itu kekayaan. Jangan suka mendramatisasi masalah. Itu yang disebut nambah kerut tadi loh. Walah masalah sepele kayak gitu aja, kayak mau kiamat aja kan gitu. Wong sekedar sandal putus saja misalnya, waduh sandalku kok putus ini, wah ini nanti kalau jalan gimana, kalau lewat aspal nanti kakiku hitam ini, wah kalau kakiku hitam ya panjang kayak kenapa, ya biasa saja. Suka mendramatisir. Jadi daya tahan terhadap penderitaan bisa jadi salah satu kunci kebahagiaan. Lanjut. Nah, di antara kunci bahagia lagi adalah kemampuan kita menghidupkan ilmu. Teman-teman ini kan wawasannya luas, ngerti macam-macam. Pengetahuan kita yang banyak akan membahagiakan kalau kita bisa mengamalkannya. Kadang-kadang ketidakmampuan mengamalkan itu menjadi beban tersendiri buat kita. Jadi ilmu dan amal harus setara. Ada kalimat begini dari Hamka ya, tentang ilmu yang pertama. Iman tanpa ilmu seperti lentera di tangan bayi. Namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Iman tanpa ilmu isinya kan hanya percaya saja. Tidak ngerti dasarnya, tidak ngerti argumennya. Itu seperti lentera di tangan bayi, tidak terlalu ada gunanya. Bisa saja nyenggol dirinya sendiri, membakar dirinya sendiri. Jadi kita tidak sadar melakukan yang salah, yang keliru, yang merusak. Wong kita tidak ngerti ilmunya. Sebaliknya, ilmu saja tanpa dikuatkan iman seperti lentera di tangan pencuri. Ya lentera di tangan pencuri ya dipakai mencuri oleh dia. Ilmunya dimanipulasi untuk hal-hal yang negatif, meskipun ilmu tadi hakikatnya positif. Ini tentang ilmu. Tentang amal juga begitu. Yo jangan hanya berilmu dong, ayo beramal. Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas. Jadi jangan malas, hidupkan ilmumu. Kalian akan bahagia. Ini munajat terakhir dari dulu pernah kita pakai di Lembaga Budi. Kitabnya Hamka yang dulu kita kaji. Ini kalimat ini dulu juga pernah kita pakai. Inilah kuncinya kebahagiaan. Jadi kata Hamka begini. Di dalam menempuh perjalanan hidup, janganlah mencoba menjaga jarak dari Tuhan. Mari kita sedekat mungkin dengan Dia.
Sebab kendali yang sebenarnya terpegang di tangannya. Betapapun kita memegang kemudi bahtera menuju pelabuhan yang dicita-citakan, namun yang menentukan arah angin adalah Dia. Sebelum sampai ke tempat perhentian, jangan lekas puas dan gembira jika nasib selamat, tapi bersyukurlah. Dan jika angin ribut mengguncang bahtera sehingga seakan-akan tiang akan patah, janganlah terguncang jiwamu. Sebab sesudah angin ribut itu, alam akan terang kembali. Sebab itu hendaklah sabar. Imbangan pelajaran hidup adalah antara syukur dan sabar. Perhitungan laba dan rugi bukanlah di tengah pelayaran, tetapi di tempat perhentian terakhir. Jadi ada dua modal kita untuk hidup menuju kebahagiaan. Jangan lupa syukur dan sabar. Hidup kita hanya ada dua variabel, senang dan sedih, gagal dan sukses. Menghadapi senang dan sukses kita punya syukur, menghadapi sedih dan gagal kita punya sabar. Kalau kita sudah punya dua ini, insya Allah kita lebih mudah bahagia. Allahumma tim lana bi husnil khotimah. Oke, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.